Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bias Zahra Radinda Ilfasya dengan NIM 2041150300002. Di video kali ini saya akan membahas mengenai peradaban Islam pada masa tiga kerajaan besar. Poin yang akan saya bahas yaitu yang pertama dinasti Utsmaniyah Turki, yang kedua dinasti Mughal India, dan yang ketiga dinasti Safawi dan Qajar Persia. Pembahasan yang pertama yaitu dinasti Utsmaniyah Turki. Asal-usul kerajaan Turki Utsmani dapat dipahami bahwa kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Orhus yang mendalami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Masa puncak kejayaan Turki Utsmani ada pada 3 orang sultan, yaitu Sultan Muhammad II yang memimpin pada tahun 1451 sampai 1484 Masehi, bergelar Al-Fatih sang penakluk. Dia mengalahkan Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel yang sudah direncanakan dulu oleh Sultan Bayazid, anaknya Sultan Salim I yang memimpin pada tahun 1512 sampai 1520 Masehi, dan Sultan Sulaiman I Al-Qanun yang memimpin pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Yang berikutnya kehancuran. Kerajaan ini mengalami banyak sekali kehancuran. Kemunduran kerajaan Turki Utsmani mulai tampak setelah meninggalnya Sultan Sulaiman Al-Qanun tahun 974 Hijriyah atau 1566 Masehi. Karena kerajaan Turki adalah kerajaan besar, maka kemunduran ini tidak terjadi cepat namun perlahan tapi pasti. Yang berikutnya dinasti Mughal India. Asal-usul berdirinya kerajaan Mughal di India melalui proses yang demikian panjang. Latar belakang sejarahnya dapat dilihat setelah rapuhnya Kesultanan Delhi yang memimpin pada tahun 1192 sampai 1525 Masehi, tepatnya pada periode Khalji dan Tughlaq. Kemudian dilanjutkan oleh keluarga Sayyid yang memimpin pada tahun 1414 sampai 1451 Masehi, serta keluarga Lodi yang memimpin pada tahun 1451 sampai 1512 Masehi. Kemajuan dinasti Mughal India dimulai pada saat pemerintahan Jalaluddin Muhammad Akbar. Kemajuan kerajaan Mughal dicapai ditandai dengan majunya peradaban di berbagai bidang, yang diantaranya bidang politik, yang kedua bidang militer, yang ketiga bidang ekonomi, yang keempat bidang seni, yang kelima bidang sastra, dan yang terakhir bidang ilmu pengetahuan. Berikutnya kehancuran dinasti Mughal India. Setelah Aurangzeb wafat pada tahun 1707, kerajaan Mughal mulai diperintah oleh generasi-generasi yang lemah. Disinilah mulai dapat dilihat babak kemunduran dan bermuara pada kehancuran kerajaan Mughal dalam pentas sejarah Islam. Dalam situasi politik yang berubah, terjadi serangkaian pertempuran memperebutkan suksesi pasca kematian Aurangzeb. Yang berikutnya dinasti Safawi Persia. Sebelum menjadi sebuah kerajaan besar, pada awalnya kerajaan Safawi hanya merupakan gerakan atau aliran tarekat yang didirikan oleh Safi al-Din Ishaq al-Ardabili yang memimpin pada tahun 1252 sampai 1334 Masehi di Ardabil, Azerbaijan. Tarekat ini dinamakan Safawi yang diambil dari nama pendirinya. Nama tersebut bertahan hingga aliran ini beralih menjadi gerakan politik, bahkan hingga berhasil mendirikan kerajaan. Kemajuan dinasti Safawiyah Persia. Dalam sejarah perjalanan Safawi telah dicapai kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang, antara lain politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan
militer dipimpin oleh Ismail I yang memimpin pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi, dan puncak kejayaan dipegang oleh Sultan Shah Abbas I yang memimpin pada tahun 1558 sampai 1626 Masehi. Berikutnya kehancuran dinasti Safawiyah Persia. Sepeninggal Raja Abbas I yang memerintah selama 40 tahun, kerajaan Abbasiyah mulai mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan raja-raja yang memerintah sepeninggal Abbas I lemah dan kurang mampu menjalankan pemerintahan dengan baik yang akhirnya membawa kehancurannya. Dan yang terakhir, dinasti Qajar Persia. Pendiri dinasti Qajar adalah Aga Muhammad Han Qajar yang memimpin pada tahun 1794 Masehi sampai 1797 Masehi. Dan sultan terakhir ialah Sultan Ahmad Shah Qajar yang memimpin pada tahun 1909 Masehi sampai 1925 Masehi. Qajar adalah sebuah kekuatan politik Persia yang berkuasa dalam rentang waktu cukup lama sejak 1796 hingga 1925. Catatan mengenai dinasti Qajar banyak terdapat. Pada awalnya berdirinya dinasti Qajar masih berhubungan erat dari eksistensi dinasti Safawiyah. Semua bermula dari terbentuknya elit pasukan bernama Kizilbash. Mulanya Qajar merupakan salah satu suku jajaran Kizilbash tersebut. Selepas dinasti Safawiyah mengalami keruntuhan, kini kondisi politik dalam kondisi mengalami kekacauan. Wilayah tersebut dipenuhi berbagai dinasti yang saling berperang demi memperebutkan wilayah atas nama Persia dan berniat mendominasinya. Pada rentang waktu 1796 sampai 1834 Masehi, dinasti Qajar resmi memerintah sebagai pewaris Imperium Safawiyah di daratan Persia. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.